Kemudian berikutnya di sini adalah untuk sebentar ini agak terputus lagi. Sebentar, saya pindah tempat dulu ya, biar agak. Baik, Pak. Oke, saya lanjut ya. Jadi untuk perusahaan sendiri, di sini peran merek yang pertama menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk, kemudian membantu mengatur catatan persediaan dan akuntansi, kemudian perlindungan hukum untuk fitur atau aspek unit produk. Kemudian peran yang keempat ini loyalitas untuk yang memberikan tingkat permintaan yang aman serta kesediaan membayar lebih. Kemudian mengamankan keunggulan kompetitif serta yang terakhir ini peran merek bagi perusahaan sebagai hak kekayaan intelektual menjamin perusahaan dapat berinvestasi dengan aman dalam merek tertentu. Sedangkan ada juga perusahaan yang memproduksi produk barang tapi tidak diberikan merek ya, pada produk tersebut. Jadi perusahaan tanpa merek pada produknya ini disebabkan beberapa hal. Yang pertama, untuk menghindari rasa tidak puas konsumen akibat dari harga, mutu, dan pelayanan yang tidak memuaskan konsumen. Jadi mereka tidak memberi merek pada produk yang mereka hasilkan. Yang kedua, kenapa perusahaan tidak memberi merek pada produknya? Ini bisa juga disebabkan untuk produk yang sulit dibedakan dengan produk sejenis di perusahaan lain. Misalnya produknya berupa paku, kawat, buah-buahan, sayuran. Nah, ini memang agak susah ya dibedakan. Karena untuk sayuran sendiri ini produksi dari alam. Ya. Untuk paku ini, kawat ini kecil-kecil. Jadi susah apa namanya? Susah dibedakan dengan produk dari produsen lain sehingga mereka tidak memberi merek pada produk tersebut. Nah, ini beberapa merek ya. Mungkin kalian bisa membedakan antara merek satu dengan merek lain yang lainnya, keunggulannya apa. Nah, ini ada seorang ibu, konsumen membeli barang, membeli produk di sebuah supermarket. Dia mencari-cari ya, ini untuk mempermudah apa barang yang akan dibeli, mungkin dengan adanya merek ini lebih memudahkan seorang ibu dalam berbelanja. Sedangkan untuk tahap kesediaan merek ini dari konsumen ada 3 tahap sebetulnya. Ya. Nah, ini untuk kesediaan konsumen dari sebuah merek. Ini ada 3 tingkatan sebetulnya, ada 3 tahapannya. Yang pertama baru dalam tahap pengakuan merek atau brand recognition. Jadi di sini pelanggan hanya mengikat akan suatu merek. Dia belum memilih, jadi hanya mengingat saja. Mungkin kalian baru mengingat mungkin seperti merek apa tadi ya, Mercedes-Benz dan sebagainya. Baru kalian ingat saja. Ya. Tahap yang kedua di sini mereka sudah melakukan pilihan akan merek tersebut. Misalnya Honda, merek Honda, Yamaha, ya itu ada simbolnya, tandanya ya.
Nah, di sini tahap yang kedua dari kesetiaan adalah sudah konsumen melakukan pilihan di sini brand preference. Jadi pelanggan memilih merek tertentu dan meninggalkan merek yang lain. Tadinya kalian mungkin memilih Honda, sekarang mengganti memilih misalnya Yamaha atau dari Yamaha sekarang berganti memilih Honda misalnya. Kemudian tahap yang paling tinggi di sini adalah kesetiaan merek atau brand insistence di sini. Jadi di sini presiden bersedia mencari merek tertentu. Kalau tidak ada, di sini konsumen atau pelanggan tidak mau beli merek lain. Jadi di sini pelanggan bersedia mencari merek tertentu saja. Kalau tidak ada merek yang dicari, di sini pelanggan tidak mau membeli merek yang lain. Di sini sudah ada kesetiaan merek. Jadi tahap yang paling tinggi di sini dari tahap kesetiaan merek lainnya. Dan kita bahas masuk mengenai ekuitas merek atau brand equity. Jadi apa itu ekuitas merek atau brand equity? Di sini adalah suatu nilai tambah yang diberikan pada produk atau jasa. Jadi ekuitas merek ini dapat dilihat dari cara konsumen berpikir atau merasakan dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga harga, pangkas pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Jadi itu pengertian dari ekuitas merek atau brand equity. Jadi ada nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Jadi untuk definisi lebih luasnya, ekuitas merek atau brand equity adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama, simbolnya, yang menambah atau mengurangi. Jadi bukan hanya menambah, jadi bisa mengurangi. Yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan. Di sini ada beberapa elemen yang dapat membangun ekuitas merek atau brand equity. Jadi beberapa elemen, tadi pengertiannya yang jadi ekuitas merek di sini secara lebih detail ada pengertian seperangkat aset dengan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan. Atau kalau secara lebih mudah dipahami, ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada merek, produk atau jasa. Jadi ada beberapa elemen yang bisa membangun brand equity di sini atau membangun ekuitas merek. Yang pertama, loyalitas merek atau brand loyalty. Yang kedua, kesadaran merek, ya, name atau brand awareness. Kemudian kesan kualitas, perceived quality. Kemudian asosiasi merek atau brand association. Ini adalah beberapa elemen yang dapat membangun ekuitas merek. Yang pertama di sini loyalitas merek atau brand loyalty di sini mencerminkan bagaimana seorang konsumen beralih ke produk lain jika terjadi perubahan harga maupun perubahan unsur produk. Jadi misalnya untuk yang paling mudah minum mungkin ya, air mineral ya, dari Aqua misalnya ke Ades misalnya, kalian berpindah mungkin karena Aqua harganya terlalu mahal misalnya dan sebagainya, atau dari Yamaha kalian pindah ke Honda ya, mungkin Honda harganya lebih murah dengan kualitas mesin yang baik misalnya. Ini adalah contoh dari loyalitas merek. Kemudian elemen yang kedua yang bisa membangun ekuitas merek ini adalah kesadaran merek, name atau brand awareness di sini. Ini merupakan kesanggupan konsumen untuk mengenali atau mengingat kembali suatu merek. Kemudian yang ketiga, pesan kualitas. Perceived quality di sini mencerminkan persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkenaan dengan maksud yang diharapkan. Jadi pengertian persepsi di sini, persepsi pelanggan atau konsumen di sini merupakan suatu proses yang dilalui seseorang atau pelanggan dalam melakukan pilihan, penyusunan dan penafsiran informasi guna mendapatkan arti atau keputusan. Jadi misalnya persepsi harga di sini. Jadi bagaimana pelanggan ini menilai harga dibandingkan misalnya dengan manfaat yang dia terima dari suatu produk.
Misalnya dengan harga sekian, apakah dia merasa puas misalnya, dengan harga yang lebih tinggi lagi, apakah lebih tambah puas dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, elemen ketiga yang dapat membangun ekuitas merek, di sini adalah asosiasi merek. Dan asosiasi di sini mencerminkan pencitraan suatu merek terhadap suatu kesan tertentu dalam kaitannya dengan kebiasaan atau gaya hidup, manfaat, atribut produk, geografis, dengan daerah daerah ya atau geografis, harga, pesaing, selebriti dan lain-lain. Itu beberapa elemen yang bisa mempengaruhi ekuitas merek. Ini ada beberapa merek, ada Rocket Chicken, ada Quick Chicken, dengan beberapa simbolnya di sini. Chicken di sini dengan R ya di sini, Chicken dengan simbol Q di sini ya. Nah, untuk menetapkan merek di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya dalam menetapkan suatu merek. Jadi penetapan merek ini adalah memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa. Penetapan merek ini adalah tentang bagaimana menciptakan perbedaan antar produk. Jadi kalau kalian membuat satu merek, misalnya di sini harus mencerminkan perbedaan produk yang kalian miliki dengan produk yang lain. Jadi agar strategi penetapan merek ini berhasil dan merek dapat tercipta, konsumen harus diyakinkan bahwa ada perbedaan yang berarti di antara merek dalam kategori produk dan jasa. Jadi merek ini bukan hanya untuk produk yang berupa barang, tapi juga untuk jasa. Jadi sekali lagi di sini dalam penetapan merek artinya di sini adalah memberikan dalam penetapan merek di sini kita memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa. Jadi dalam penetapan merek ini sesuatu tentang menciptakan perbedaan antara produk. Jadi agar strategi penetapan merek ini berhasil dan nilai merek dapat tercipta, konsumen harus diyakinkan bahwa ada perbedaan yang berarti di antara merek dalam kategori produk dan jasa. Coba carilah pembeda dari masing-masing produk di bawah ini. Ya, ada sabun Lux, ya. Ada Dove di sini. Coba kalian amati perbedaannya atau pembeda dari satu produk ke produk lainnya apa di sini. Nah, tadi untuk strategi agar merek yang kalian tetapkan ini berhasil harus ada perbedaan. Nah, di sini kunci perbedaan merek ya ada beberapa di sini. Yang pertama harus ada manfaat dari produk tersebut. Yang kedua adalah inovasi yang berkelanjutan dari produk tersebut. Yang ketiga sarana yang tidak berhubungan dengan produk, misalnya channel Gucci, Louis Vuitton di sini menjadi pemimpin dalam kategori produk mereka dengan memahami motivasi dan keinginan konsumen serta menciptakan citra yang relevan dan menarik. Jadi ada beberapa kunci perbedaan merek ya, agar strategi penetapan merek yang kita lakukan bisa berhasil. Sini ada juga Google dan Yahoo di sini. Ini elemen bangun ekuitas merek di sini, brand equity, ada brand awareness, ada perceived quality di sini, kemudian ada brand loyalty, ada brand identity dan brand association. Untuk brand awareness sendiri di sini atau kesadaran merek, di sini ada beberapa pengertian yang harus kita pahami. Ada brand recognition atau pengenalan, di mana para konsumen ini baru mengenal sebuah merek dan masih membutuhkan alat bantu untuk bisa mengingat merek tersebut. Jadi mungkin baru pengenalan dari tahap yang saya sebutkan tadi di sini. Nah, ini tahap kesetiaan merek. Yang pertama pengakuan merek, di sini pelanggan baru mengingatkan merek. Tahap keduanya yang lebih tinggi adalah pelanggan sudah memilih merek tertentu dan meninggalkan merek yang lain. Dan tahap yang tertinggi di sini ada kesetiaan merek. Dari kesetiaan merek di sini pelanggan sudah mencari merek tertentu saja. Kalau tidak ada merek yang dicari, pelanggan tidak mau membeli merek yang lain. Jadi itu sudah setia terhadap suatu merek tertentu.
Ini dari elemen komunitas merek atau brand equity. Yang pertama, brand awareness di sini. Nanti saya tambahkan lagi ada kekurangannya. Jadi yang pertama di sini ada pengenalan ya, kemudian mengingat, dan puncak di sini tadi kesadaran merek ada 3 tahap tadi, brand recognition, pengenalan di mana para konsumen baru mengenal sebuah merek dan masih membutuhkan alat bantu untuk bisa mengingat merek tersebut. Yang kedua, brand recall, yang mengingat kembali kesadaran mereka, kesadaran merek langsung muncul di benak para konsumen setelah merek tertentu disebutkan. Kemudian top of mind di sini puncaknya adalah tingkatan tertinggi di mana merek tertentu telah mendominasi benak para konsumen, sehingga dalam level ini mereka tidak membutuhkan pengingat ataupun untuk bisa mengenal merek produk tertentu. Misalnya tadi untuk mobil, biasanya kalian langsung mengingat merek Mercedes-Benz misalnya, nah, itu sudah paling puncak, jadi kalian langsung mengingat tanpa dibantu lagi untuk kesadaran merek atau brand awareness di sini. Kemudian untuk loyalitas merek, brand loyalty di sini, ini merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga memberi pembeli yang puas dengan mudah memilih produk kembali. Ini kemudian loyalitas merek ini memberikan tingkat pemerintahan yang aman dan dapat diperkirakan bagi perusahaan dan menciptakan penghalang bagi merek baru yang akan memasuki pasar. Kemudian ada yang ketiga, loyalitas menyebabkan harga lebih tinggi, misalnya dia lebih 20% atau 20% lebih tinggi daripada merek pesaing. Jadi brand loyalty ini merupakan ukuran ketertarikan pelanggan terhadap suatu merek sebetulnya di sini. Ketertarikan pelanggan dapat dibagi dalam 4 tingkatan. Di sini ada switcher atau price sensitive. Di sini pelanggan tidak loyal. Kemudian ada satisfied atau habitual buyer. Di sini pelanggan puas, dan satisfied buyer with switching cost. Di sini pelanggan puas dan jika ingin berpindah merek mereka harus mengeluarkan biaya. Yang ketiga di sini ada committed buyer, pelanggan bangga terhadap produk dan merekomendasikannya ke orang lain. Ya. Jadi ada 3 tingkatan dalam ketertarikan pelanggan. Ya. Yang pertama ada switcher atau price sensitive, pelanggan tidak loyal. Kemudian ada satisfied habitual buyer, di sini nih pelanggan merasa puas, pelanggan yang puas. Kemudian ada satisfied buyer with switching, di sini pelanggan puas. Dan jika ingin berpindah merek mereka harus mengeluarkan. Yang ketiga adalah tingkat yang keempat, ini committed buyer atau pelanggan bangga terhadap suatu produk atau dan merekomendasikannya, bahkan mereka merekomendasikannya. Sedangkan brand identity di sini adalah elemen visual yang merepresentasikan seperti apa sebuah perusahaan terlihat dan bagaimana citranya. Ini dari pengertian brand identity, identitas dari suatu merek. Dan ini tadi brand awareness tambahannya ya. Brand awareness adalah kemampuan dari pelanggan potensial untuk mengenali atau mengingat bahwa suatu merek termasuk ke dalam kategori produk tertentu. Tingkatannya di sini aware of brand recognition, brand recall, dan top of mind di sini. Nah, tadi di sini. Kemudian ada juga brand association di sini. Jadi brand association merupakan segala sesuatu yang terhubung di memori pelanggan. Jadi ada beberapa cara menciptakan brand association, yaitu mengasosiasikan merek dengan atribut atau karakteristik produk. Contohnya misalnya Pepsodent Whitening dengan pasta gigi untuk memutihkan gigi, ya, atau pesaingnya misalnya Close Up misalnya. Close Up dengan ini pasta gigi dengan apa namanya, menyegarkan ya, dengan aroma yang menyegarkan atau rasa yang menyegarkan seperti itu. Ya. Ini ada praktik brand association, ada contohnya ada Tank Botol Sosro Aqua, Pocari Sweat. Kemudian untuk yang penjelasan untuk atribut perceived quality di sini, atribut perceived quality merupakan persepsi pelanggan terhadap kualitas keunggulan suatu produk atau jasa. Jadi semakin baik persepsi pelanggan, maka akan semakin tinggi pula potensi pelanggan untuk menggunakan produk tersebut. Jadi persepsi pelanggan atau konsumen ini merupakan suatu proses ya.
yang dilalui seseorang dalam melakukan pilihan, penyusunan dan penafsiran informasi guna mendapatkan arti atau keputusan. Kemudian ada istilah di sini, kita bahas sedikit mengenai ekuitas merek yang berbasis pelanggan. Jadi ekuitas merek berbasis pelanggan di sini ada prinsip dari merek berbasis pelanggan adalah bahwa kekuatan merek ini terletak pada apa yang dilihat, apa yang dibaca, apa yang didengar, apa yang dipelajari, apa yang dipikirkan, dan apa yang dirasakan pelanggan tentang merek sepanjang waktu. Maka untuk mencapai ekuitas merek yang baik adalah sesuatu ini sangat penting ya. Jadi sekali lagi untuk ekuitas merek berbasis pelanggan ini adalah prinsip dari merek berbasis pelanggan adalah bahwa kekuatan merek ini terletak pada apa yang dilihat, apa yang dibaca, apa yang didengar, apa yang dipelajari, apa yang dipikirkan, dan apa yang dirasakan pelanggan tentang merek sepanjang waktu. Maka mencapai ekuitas merek yang baik ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ini ada 3 kunci untuk bahan kunci ekuitas merek. Pertama, ekuitas merek ini timbul akibat perbedaan respon konsumen. Yang kedua, perbedaan respon ini adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Yang ketiga, respon diferensial atau apa beda dari sini, apa beda respon di sini dari konsumen. Ini yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi, referensi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Ini ada beberapa hal tantangan membangun merek di sini. Nanti di sesi kedua kita akan membahas mengenai cara membangun merek. Jadi setelah ini nanti kita break dulu setengah jam baru kalian masuk lagi nanti. Jadi tantangan membangun merek sini, tantangan utamanya dalam membangun merek yang kuat adalah perlu memastikan ya bahwa pelanggan memiliki jenis pengalaman yang tepat dengan produk, jasa, dan program pemasaran mereka untuk menciptakan pengetahuan merek yang diinginkan. Contohnya misalnya memberikan fasilitas test drive, food tester, dan handphone, sampel produk, kamar pas, experience room, dan sebagainya. Jadi karena di sini berhubungan dengan persepsi itu hubungannya nanti dengan pengalaman juga. Jadi ada 3 bahan kunci di sini. Dalam ekuitas merek, pertama, ekuitas merek ini timbul akibat perbedaan respon konsumen. Jadi apabila mereka belum pernah mencoba, sebaiknya kita beri tester misalnya, atau misalnya mereka bisa mencoba sebagai pengalaman. Jadi perbedaan respon ini adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Jadi ini ada hubungannya dengan pengetahuan konsumen tentang suatu merek. Kemudian respon diferensial dari konsumen yang membentuk kualitas merek tercermin dalam persepsi, preferensi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Nah, di sini ada kosmetik trial kit ya. Di sini biasanya kalau kalian membeli kosmetik, biasanya ada testernya disuruh mencoba. Nah, ini merupakan paling tidak sebagai suatu pengalaman bagi mereka untuk mencoba, sehingga mereka bisa memutuskan membeli atau tidak. Jadi pertama di sini contohnya di sini memberi fasilitas test drive atau food tester untuk makanan, dan handphone, sampel produk misalnya, kamar pas untuk kalau kita membeli pakaian misalnya, kalian membeli pakaian misalnya di satu apa namanya toko pakaian dan sebagainya, biasanya ada kamar pas di situ untuk kalian mencoba atau membeli kendaraan ada test drive, kemudian ada beli makanan juga ada food tester di sini, atau membeli suatu kosmetik ya biasanya ada trial kitnya di sini, dan itu memberikan pengalaman bagi konsumen.
Nah ini ya, jadi tantangan utama dalam membangun merek yang kuat adalah memastikan bahwa pelanggan memiliki jenis pengalaman yang tepat dengan produk, jasa, dan program pemasaran mereka untuk menciptakan pengetahuan merek yang diinginkan. Di sini ada model ekuitas merek, ada beberapa model. Di sini ada penilai, yang pertama penilaian aset merek atau BAF di sini. Kemudian ada branch, ada model Aker, dan kemudian model resonansi merek. Penilaian aset merek di sini atau BAF di sini. Di sini ada diferensiasinya ya. Perbedaannya ini untuk mengukur tingkat sejauh mana merek dianggap berbeda dari merek lain. Kemudian pada unsur energi di sini untuk mengukur kesempatan merek. Kemudian pada relevansi ini untuk mengukur cakupan daya tarik merek. Kemudian pada untuk harga diri, hubungan dengan harga diri di sini untuk mengukur seberapa baik merek dihargai dan dihormati. Kemudian dalam pengetahuan ini untuk mengukur kadar keakraban dan keintipatan konsumen dengan merek. Jadi ini nanti di mungkin waktu berikutnya saya berikan lebih jelas untuk penilaian aset merek di sini. Hanya saya kenalkan saja dulu ya. Jadi penilaian aset merek di sini ada beberapa model di sini untuk mengukur ekuitas merek. Sini ada BAF, branch, model Aker, dan model resonansi merek. Kemudian bagaimana membangun ekuitas merek berdasarkan manajemen. Pilihan awal untuk elemen atau identitas merek, ini yang bentuk merek. Pertama harus ada nama jelas, URL-nya, logo, lambang, karakter, juru bicara, slogan, ada lagu, kemasan, dan papan iklan. Yang kedua, produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran yang pendukung penyertanya ini harus ada. Kemudian yang ketiga, adanya asosiasi lain yang diberi